Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, seperti yang sudah kita infokan, kalem aja yang belum kebagian tiket untuk nonton Persib Bandung menghadapi Dewa United di tanggal 21 November mendatang atau di hari Jumat gitu ya. Sekarang sudah ada dan sistemnya sudah di-refresh, jadi semua tribun sudah ada teman-teman, dan alhamdulillah saya kebagian harga di Rp117.000 gitu ya. Mangga selama masih ada dimanfaatkan, seluruh tribun sudah di-refresh dan sudah ada kuotanya lagi teman-teman. Dari tribun VIP, baik itu VIP bawah, VIP lounge juga, lalu beberapa tribun yang lainnya, utara, selatan, dan timur itu sudah ada teman-teman. Jadi mangga siapa cepat dia dapat gitu ya, karena H-3 berarti H-3 ini memang penentuan nih untuk manajemen Persib Bandung, ngejar untuk apa ya ya nggak enak juga sih bilangnya target gitu ya. Jadi target H-3 ini sampai dengan H-1 ini berapa? Jadi di target menghadapi Dewa United besok ini sekitar 15.000 tiket teman-teman, 15 sampai 18.000 gitu ya. Kalau H-1 sudah terjual 15.000, nah kemungkinan dinaikkan targetnya jadi 18.000 jumlah penonton teman-teman, karena ya dengan Dewa ini kita bisa menyaksikan satu penampilan yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Walaupun ya dalam kompetisi BRI Super League ini agak sedikit menurun gitu ya, tapi ada beberapa mantan pemain Persib Bandung yang musim kemarin ada di Dewa di musim ini gitu ya. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Boboto semua, yang insya Allah kalau nyetadion kita ketemu di stadion teman-teman gitu ya. Jadi mangga dimanfaatkan saja. Kemarin banyak yang hariwang gitu, aduh saya nggak kebagian Kang, pengen nyetadion, pengen ini, pengen itu. Kan kita sudah sampaikan, tenang saja selama belum kita share lagi gitu ya. Nanti juga kalau ada update, kita update lagi. Jadi ya memang sekarang sudah dibuka lagi. Jadi dari kemarin juga kita bilang sabar aja, masih banyak tiketnya dan tinggal di refresh lagi, dan sekarang sudah di refresh untuk aplikasinya oleh manajemen Persib Bandung. Jadi mangga silahkan dimanfaatkan. Itu yang pertama, informasi tiket. Dan yang kedua, ini informasi yang luar biasa teman-teman. Ternyata wow gitu ya, ini Persib Bandung ingin melabuhkan hatinya kemana nih, atau ya setidaknya memilih gitu ya ke bos yang ada di Timur Tengah gitu ya, atau ke bos yang ada di Jerman. Terutama ya ini kan dua perusahaan besar teman-teman. Namun ya ada beberapa memang perusahaan yang lainnya, tapi ya namanya lebih jauh mungkin ngenaknya ke dua perusahaan ini, Alias dan juga CFG gitu ya, City Football Group teman-teman. Jadi ya kita bahas saat ini, kita akan bahas Allianz dulu, karena ini yang memang saya dikasih tahu tadi bahwa sudah wow gitu ya teman-teman. Tapi kita tarik yuk benang birunya gimana saja. Teman-teman harus tahu, mungkin yang belum tahu atau yang baru gabung dengan channel kita, Allianz sudah menancapkan satu kakinya di Persib Bandung, yaitu melalui presentasi atau ya presentasi gitu ya, presentasi yang sudah dikemukakan oleh manajemen Persib Bandung, yang mana sudah sudah ngasih tahu info mengenai denah, layoutnya, situasi stadionnya, lalu juga sejarah stadion, lalu apa yang bisa dirubah, apa yang tidak, lalu juga beberapa hal yang lainnya teman-teman. Jadi ini
sudah ada di tangan Allianz. Jadi proposal dari Persib Bandung dan juga dari hasil presentasi Persib Bandung ini sudah ada di tangan Allianz. Tapi ya ini kalau Allianz kita memang cukup harus sabar gitu ya waktunya, karena Allianz ini tentu kan sebuah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai satu manajemen resikonya yang harus betul-betul matang, teman-teman. Dulu saya pernah di perusahaan asuransi, tapi bukan di Allianz, tapi di Zurich. Yang di Allianz itu Kang Aditya. Jadi yang sekarang Kang Aditya justru mungkin walaupun waktu itu nggak kurang dari 1 tahun pernah di Allianz, kurang lebih gitu ya. Jadi dia mungkin tahu gitu ya, punya satu pandangan, wah Allianz bisa nih gitu ya dalam segi ini, dalam segi itu dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa lebih mendekat lagi nih Allianz, tinggal mungkin beberapa langkah lagi gitu ya di kerjasama dengan PT PBB. Tapi kita coba runutkan lagi teman-teman. Seperti tadi, untuk presentasi Persib Bandung ini sudah mencapai ya kurang lebih 70% dengan Allianz teman-teman gitu ya. Jadi sudah membicarakan denah, lalu juga layout, lalu juga stadion ini masa depannya mau bagaimana dan lain sebagainya gitu ya, sampai dengan sudah masuk ke pemerintah kota gitu ya. Pemkot Bandung pun sudah tahu dengan Allianz. Allianz juga sudah mungkin apa ya, mengetahui lah sejarah stadion ini ada penurunan kultur tanah berapa senti setiap meter dan lain setiap tahun dan lain sebagainya. Jadi ini sudah dipelajarin semua. Nah makanya apa yang menyebabkan kemungkinan Allianz berpeluang lebih besar gitu ya kerjasama dengan PT PBB. Nah salah satunya tadi kedekatan emosional. Kang Adit juga pernah di Allianz gitu ya, dan Allianz juga ini secara global memang sangat berpengaruh gitu ya, salah satu perusahaan bidang asuransi yang berpengaruh di dunia teman-teman. Nah ini untuk kan kalau sekarang mah ya kita taunya Allianz itu perusahaan asal Jerman gitu ya, tapi teman-teman Allianz sendiri kan punya beberapa cabang dan juga punya beberapa kepala-kepala yang memang dihimpun dalam satu wilayah gitu ya. Nah, kebetulan yang megang salah satu wilayah di Asia Tenggara ada namanya Alexander Grant. Nah, teman-teman, Alexander Grant ini sudah mendengarkan langsung paparan dari PT PBB, dari Pak Glenn, juga Kang Adit dan beberapa direksi PT PBB yang lainnya mengenai GBLA dan tujuan Persib ke depannya mau bagaimana. Jadi Alexander Grant ini salah seorang chief atau apa ya, ketua atau ya orang kepercayaan dari Allianz di Asia Tenggara yang awalnya memang bekerja di Filipina gitu ya. Di Filipina, Allianz cabang Filipina dipindahkan ke Indonesia karena luar biasa prestasinya di Filipina ini, meningkatkan jauh gitu ya untuk pendapatan Allianz-nya gitu ya, perusahaannya, sehingga dipindahkan ke tantangan yang jauh lebih besar di Indonesia. Nah, begitu datang ke Indonesia, dia melihat bahwa peluang bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memang di bidang olahraga. Nah, ini kan belum ada ya di Asia Tenggara. Allianz belum pernah kerjasama dengan brand apapun di Asia Tenggara, termasuk apa namanya, dari olahraga lah khususnya gitu ya, apalagi dari sepak bola. Kalau teman-teman perhatikan, Allianz ini kurang lebih bukan baru ya, 5 gitu ya, kalau nggak salah ada 5 yang kerjasama melalui stadion gitu ya. Ada dari tentu saja Bayern Munchen gitu ya di Jerman, lalu di Italia juga ada Juventus teman-teman, lalu juga ada di Brazil Palmeiras gitu ya, lalu stadion di mana lagi itu stadion Australia gitu ya, itu juga ada, lalu juga Prancis di Nice gitu ya, dan beberapa negara yang lainnya. Di Wina, Austria, dia ada rugby-nya gitu ya. Jadi bukan hanya stadion sepak bola yang bekerja sama dengan Allianz, tapi beberapa stadion cabang olahraga yang lainnya. Nah, khususnya di Asia Tenggara ini, Alexander Grant ini melihat satu peluang teman-teman, bahwa wah ini
Persib Bandung besar nih gitu ya peluangnya. Nah, coba kita runutkan plus minusnya jika memang Allianz yang nantinya bisa jadi bergabung dengan Persib Bandung. Yang pertama, untuk pernyataan dari Kang Aditya bahwa tidak membantah Persib sudah menjalani komunikasi intensif dengan Allianz, teman-teman. Makanya kita tadi sebut sudah mencapai 70% karena sudah presentasi layout, denah, sejarah GBLA dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal sensitif sudah dikasih tahu ke Allianz semua gitu ya. Jadi sudah 70%. Nah, jadi kata Kang Aditya, kita sudah secara intensif bicara dengan Allianz dan juga kita tidak membantah gitu ya bahwa kedua belah pihak baik Allianz ataupun PT PBB sudah saling ngerti gitu ya mau bagaimana ke depannya, tinggal keputusan akhirnya. Nah, keputusan akhir belum bisa diputuskan karena saat ini PT PBB atau Persib ini sedang bernegosiasi dengan beberapa perusahaan yang lainnya. Mungkin yang bisa kita bilang kemarin ada dari CFG yang baru mungkin atau beberapa perusahaan lokal yang lainnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini lumayan butuh waktu karena mau tidak mau seperti yang kita bilang tadi ada plus minusnya. Plusnya adalah Allianz perusahaan asuransi. Insya Allah teman-teman, ya bukan insya Allah lah apa ya, teman-teman harus sedikit membuka mata bahwa perusahaan asuransi ini itu biasanya memberikan besar dampak dan manfaatnya kepada pengaruh jiwa dan kesehatan gitu ya. Jadi pemain Persib sepertinya akan diasuransikan itu besar, teman-teman. Jika memang ada yang cedera parah misalkan ya, punten-punten bukannya bagaimana mendoakan, enggak gitu ya. Misalkan ada yang patah kaki lagi atau cedera ini besar, teman-teman, pendapatan dari asuransi gitu ya. Lalu juga asuransi ini memang kalau plusnya adalah untuk dana secara global kan sudah besar gitu ya capaian dananya, jadi tidak tanggung-tanggung jika memang untuk akomodasi atau biaya operasional Persib Bandung nih mau bangun apa, misalkan mau bangun stadionnya diperbaiki, itu nggak tanggung-tanggung teman-teman, pasti dikasih. Karena contohnya di beberapa stadion di negara lain pun ya gitu, jor-joran gitu ya, alias ngasihnya jor-joran. Lalu juga dari transfer pemain juga, wah ini luar biasa teman-teman, Bayern Munchen gitu ya, Juventus, lalu beberapa klub yang lainnya juga ini jor-joran. Nah, ini dibantu gitu oleh Allianz teman-teman gitu ya. Memang tidak berasa karena ya bukan di Persib, tapi kalau Persib saya pikir selama tidak ada pembatasan salary cap lagi, ini luar biasa lah. Nanti Persib mungkin bisa membeli siapa gitu ya, bintang. Nah, ini yang mana kita tunggu saja kiprahnya nanti teman-teman. Lalu juga plusnya lagi yang mana kan untuk Persib pengen ngebangun masa depannya tuh ada training center atau tidak minimal kampung Persib dulu. Ini bisa terpenuhi teman-teman dengan kucuran dana dari Allianz. Jadi perusahaan asuransi Allianz ini salah satu perusahaan asuransi terbesar secara global gitu ya. Jadi dananya pun saya pikir cukup lah kalau untuk kerjasama dengan PT PBB, apalagi di kawasan Asia Tenggara, apalagi di Indonesia gitu ya. Ini mungkin ya cincai lah kalau memang masalah dana. Tapi ada minusnya. Kalau tadi plus, sekarang minusnya. Minusnya apa? Minusnya mungkin ada beberapa peraturan daerah atau peraturan kota yang memang nama stadion tidak boleh berubah, katakanlah gitu ya. Atau ada beberapa peraturan yang lainnya, minimal mah mungkin ada ini ada itu. Kalau secara bahasa kasarnya maupun pisan gitu ya teman-teman, ini ada beberapa birokrasi yang mungkin masih berbelit-belit gitu kalau di negara kita gitu ya. Jadi ini yang mungkin Allianz masih berpikir bisa nggak begini, bisa nggak begitu. Nah, PT PBB juga mungkin mencari cara, bisa nggak ya gini, bisa nggak ya gitu. Makanya masih stuck di 70% teman-teman gitu ya. Mungkin ya yang lainnya untuk minusnya juga ini yang paling penting adalah biasanya Allianz menggandeng satu company baru gitu ya, atau ya satu
sponsor baru, yaitu World Bank atau Bank Dunia, teman-teman. Nah ini menurut saya ini satu kekurangan gitu ya, walaupun sebagian orang mikirnya wah World Bank gitu ya ngasih duit jor-joran dan lain sebagainya. Ya iya, kalau iyahnya mah enak gitu, tapi kan itu hutang, teman-teman. Jadi hutang itu World Bank biasanya ngasih dua pilihan. Saya kasih dana hibah tapi saya minta ini itu, udah nggak usah dibayar dananya mah, tapi saya minta ini itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya kasih dana sekian terserah, tapi balikinnya sekian gitu ya, plus sekian. Nah ini yang mana mau nggak gitu PT BBB, berani nggak ngambil resiko berhutang gitu ya, dikasih pinjaman tapi ya gimana gitu, karena kan World Bank gitu ya, Bank Dunia ini juga nggak main-main lah. Kalau untuk sanksinya juga bukan sanksi dari pinjol lagi, jadi ya sudah tingkatan yang paling tinggi gitu. Jadi ya kita tunggu saja untuk PT PBB akhirnya mengambil siapa untuk investor besarnya. Salah satunya hari ini kita bahas khusus Allianz. Jadi Allianz yang sudah lebih dulu untuk menerima presentasi dari PT PBB, teman-teman. Jadi wah 70% mah sakedik deui gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ya segera lah kita tahu siapa investor besar yang akan masuk ke Persib Bandung. Mungkin kalau sekarang Persib lagi kolektif atau lagi mengumpulkan sponsor lokal dulu. Dalam jangka waktu dekat juga akan ada sponsor baru yang diumumkan manajemen Persib. Dicicil gitu ya. Kalau Senin kemarin program-programnya tuh ada apa yang dikeluarin Persib Bandung, buka store ini, buka store itu, lalu juga ada benefit sampai dengan ngasih motor listrik, PS5, handphone dan lain sebagainya. Ini pun ya kan program baru dari Persib Bandung, teman-teman. Jadi ditunggu sponsor yang utamanya saja, ini luar biasa gitu ya. Itu mungkin mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Dan saya nggak lupa, tenang teman-teman, kita juga ada beberapa pertanyaan dan beberapa sapaan yang sudah kita siapkan. Jadi ya langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi gitu ya. Seperti biasa, ting. Nah ini dia. Yang pertanyaan pertama. Oh ini dulu ya. Enakeun Kang di channel ieu mah iklan judulnya sukses terus Kang. Wah hatur nuhun. Ini sama dengan yang baru kita bahas tadi ya, walaupun sedikit. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras tim redaksi dan juga kita mah namanya juga channel edukasi gitu ya. Jadi jangan sampai ada teracuni oleh judul dan pinjol segala macam gitu ya. Lalu juga yang kedua, Barba bisa main lawan Dewa nggak Kang? Tidak bisa. Barba dan juga Adam Alis katanya belum bisa bermain karena cedera. Barba juga masih belum pulang ke Indonesia, teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kalau kebanyakan supporter yang away di... Oh, ini katanya khusus, ini pertanyaan khusus, jadi kita tampilkan lagi. Tring. Nah, ini, Kang, kalau kebanyakan supporter yang away itu terdaftar di Viking Fans Club atau orang-orang yang mau bikin kacau Persib? Oh, ini mah secara sederhananya gitu ya. Jadi, yang away itu... Gini teman-teman, kemarin sempat kita bahas juga. Jadi yang away itu dari teman-teman Viking ada memang gitu ya, walaupun terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, dan manajemen Persib pun tahu gitu yang suka datang tuh siapa karena bestian juga. Jadi Kang Aditya juga tahu dari teman-teman Viking yang suka datang siapa gitu ya. Namun ya itu si malakama gitu ya, kalau memang tidak ada supporter yang mendukung, Persib juga butuh dukungan. Tapi kalau didukung, tapi ya menjadikan satu apa namanya tuh sanksi lagi gitu ya. Jadi ya serba salah gitu ya. Kalaupun hanya mendapatkan sanksi biasa saja, oke lah. Tapi kan ini ada yang membawa flare, ada yang kadang bentrok dan lain sebagainya. Nah ini apakah
terdaftar di Viking Fans Club atau tidak gitu ya. Yang pertama mungkin banyak juga yang tidak, teman-teman. Jadi yang datang individu rombongan saja yang memang seru-seruan niatnya datang pada saat away, yang mereka ya hanya mengandalkan dapat tiket, syukur tidak dapat ya udah gitu ya, nggak nonton ke dalam stadion. Nah ini ada yang gitu, teman-teman. Jadi yang terdaftar ada, yang tidak terdaftar di Viking Fans Club juga ada gitu ya, yang kalau memang teman-teman yang away. Nah ini ya kalau dibahas mah panjang, teman-teman. Jadi biar apa ya, secara sederhana aja gitu ya, ada yang terdaftar ada yang tidak, intinya begitu. Lalu selanjutnya, Kang kunaon bet di Tasik hungkul teu di Bogor atau Karawang buka outletna? Wah, nggak tahu ini tanyanya ke bagian merchandise atau bagian bisnis merchandise-nya aja lah gitu ya. Jadi ya mungkin insya Allah lah maunya di seluruh Jawa Barat ada gitu ya, di masing-masing kota besar. Ya mudah-mudahan di Bogor ada, teman-teman gitu ya. Tapi katanya di Bogor ada atau udah tutup gitu ya, saya lupa. Pokoknya mah kota-kota besar di Jawa Barat insya Allah ada ke depannya gitu ya, teman-teman. Baik, lalu selanjutnya ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan sapaannya langsung dari teman-teman Viking Pasar Kemis Tangerang, lalu juga dari Esteller 96 Sultan. Wah, mantap. Lalu ada salam kanggo barudak, salam ka Barudak Aceng Konveksi ti Cikajang Garut. Lalu juga ada bobotoh Kuningan Timur Luragung, lalu dari Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, lalu dari Viking Ranjeng Bandung, dari bobotoh Purwadadi, bobotoh Subang, bobotoh Boyolali, bobotoh Sampora Cilimus Kuningan, Kang Kardi Purwasari Kuningan, lalu juga Kang Mandor Pekayon Jaya Bekasi, lalu juga ada bobotoh dari Mekarwangi Tanah Sereal Bogor. Wah, mantap, hatur nuhun teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di hari ini gitu ya, mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.